Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Kembali lagi dalam program Irtiko Podcast. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan mempunyai segudang prestasi, segudang pengalaman di dunia pendidikan. Dan kabarnya beliau juga baru pulang dan menyelesaikan masternya di salah satu negara di Eropa. Mari kita sapa bersama, ada Mas Fadil. Assalamualaikum Mas Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat. Oke. Luar biasa, selalu sehat. Gimana suasana Indonesia? Kembali ke Indonesia. Suasananya ya, agak apa ya, kalau di Turki kan udaranya tuh masih bersih. Fresh. Di Indonesia? Indonesia. Kalau mulai apa ya, agak panas juga, terus udaranya sangat berbeda. Tapi khususnya di Jakarta ya, tapi kalau di Malang lebih baik. Lebih baik. Berarti kayaknya harus pindah ke Malang deh. Kayaknya harus ke Malang deh. Betul sekali. Nanti kita siapkan deh tempat tinggal di sini. Oh, itu pasti bakal betah. Oke, Mas Fadil. Jadi dalam Irtiko Podcast kali ini kita akan bahas salah satu mungkin yang ditunggu-tunggu juga oleh seluruh generasi Indonesia untuk belajar di luar negeri. Nah, kita punya tema yang luar biasa, namanya adalah meniti mimpi meraih prestasi di negeri Turki. Wow, temanya luar biasa. Luar biasa. Bagus banget. Oke, Mas Fadil ini adalah salah satu pemuda Indonesia yang pernah belajar kurang lebih selama 2 tahun di Turki dan menyelesaikan masternya juga. Sebelumnya ini teman-teman semuanya akan saya perkenalkan, namanya adalah Mas Fadil Setia Negara, sudah punya gelar yaitu SIP MA dan lahir di Jakarta tanggal 11 Juli tahun Sensor. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut dari Mas Fadil, silahkan bisa kepoin di IG-nya di @fadilsetianegara. Dan perlu diketahui juga bahwasanya Mas Fadil pernah kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di program studi Hubungan Internasional. Dan kemudian melanjutkan masternya atau S2-nya di Sakarya University di Istanbul, Turki dengan prodi yang sama, yaitu prodi Hubungan Internasional. Bukan cuma itu, katanya Mas Fadil juga ada mendapatkan beberapa beasiswa atau alumni dari ORD. ORD-nya adalah Young Leader for Indonesia Nasional. Kemudian yang luar biasa ada beasiswa pemerintah Turki YTB. Dan yang bikin saya speechless juga, mendapatkan beasiswa Erasmus di Republik Ceko di Eropa. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong kita semuanya untuk Mas Fadil. Wah, keren. Mas Fadil, ini saya dengar juga Mas Fadil mau melanjutkan S3-nya di Turki. Ya, kira-kira kampus mana yang mau dimasuki lagi nih? Ya, insya Allah saya akan melanjutkan pendidikan untuk S3 itu di Universitas Istanbul, yang ada lokasinya di Istanbul, karena S2 itu saya di kota Sakarya. Oke, oh berarti itu sebelahnya Istanbul? Iya, tetangganya. Jaraknya itu, perjalanannya itu 2 jam lah dari Istanbul ke Sakarya. Oke. Saya pengen cari suasana lagi yang berbeda. Oke. Jadi pengennya di Istanbul. Untuk melanjutkan pendidikan S3-nya. Oke. Minta doanya semuanya ya. Insya Allah semoga dilancarkan. Jadi ini pulang sementara untuk refresh dulu ya. Refresh dulu. Oke, beberapa saat. Baru lulus kan 2 bulan yang lalu. Oke. Jadi mau relax dulu. Ini karena udah capek belajar waktu ngerjain tesis. Ini relax dulu, habis itu nanti ke Turki lanjut S3, baru deh tuh pusing lagi. On fire lagi. Oke, Mas Adi, ini mungkin pertanyaan dari semua orang. Kira-kira kenapa harus negara Turki yang jadi tempat tujuan? Kenapa Turki? Kalau untuk jawaban saya pribadi, kenapa Turki? Ya sebenarnya itu jujur, Turki itu bukan tujuan utama saya, Mas Budi. Itu bukan. Jadi ini karena takdir ya. Mungkin waktu saya itu pengen lanjut S2, itu dari pihak keluarga itu saya nggak mau merepotkan dari pihak keluarga. Jadi kan kalau misalnya lanjut S2 itu kan luar negeri itu lumayan ya. Betul. Betul sekali. Misalkan mau yang gratis saya lewat jalur beasiswa. Betul. Dan akhirnya saya dapat informasi ada beasiswa S2 ke Turki. Itu pun saya sebenarnya coba daftar aja, coba-coba, iseng aja sebenarnya. Iseng daftar. Dan di saat itu sebenarnya saya udah mulai mau kerja. Karena setelah lulus S1 itu saya 1 tahun itu jadi asisten dosen. Oke, masih di Indonesia ya? Masih di Jogja. Di Jogja, oke. Setelah itu mau kerja di bagian travel, agensi travel yang di Yogyakarta. Nah, setelah itu saya mulai daftar untuk beasiswa ke Turki. Daftar,
ternyata tahap satu yaitu tahap berkas saya lolos. Berkas, oke. Lanjut lagi ke tahap 2 itu wawancara. Wawancara. Dan itu harus ke Jakarta. Dan itu harus ke Jakarta. Oke. Jadi sekalian saya pulang ke Jakarta karena rumah saya di Jakarta. Ya udah tes, wawancara. Udah selesai, saya balik lagi ke Jogja dan esokannya saya kerja. Itu hari pertama Kerja di travel itu tadi ya. di Oke. travel. Kerja, setelah itu beberapa bulan kemudian ada pengumuman. Heeh. Ternyata lolos, alhamdulillah, Lolos. beasiswa ke Turki. Masya Itu Allah. full 100%. Jadi semua ditanggung ya? Ditanggung semua Masuk sama living pemerintah. cost dan lain sebagainya Semua gitu-gitu. ditanggung, dari tiket pesawat, Oke. terus juga asrama, Oke. tempat tinggal, makan juga sudah ditanggung, makan di asrama, terus juga uang bulanan juga ditanggung, Oke. terus juga uang semester juga sudah ditanggung, semuanya sudah ditanggung, bahkan kursus bahasa Turki selama 1 tahun pun sudah ditanggung. Ya, matrikulasi bahasa ya? Iya. Jadi di Turki emang harus matrikulasi bahasa. Kursus bahasa Turki sebelum mulai kuliah. Oke. Jadi itu semuanya sudah ditanggung. Jadi kenapa milih Turki? Ya takdir. Takdir. Allah, mungkin ini doa dari ibu saya juga. Oke, Kayak alhamdulillah gitu. ya doa dari ibu. saya, karena memang tuh ibu saya selalu mendoakan saya, karena saya pernah mendengar ketika jam 2 ya, waktu saya lagi pulang ke Jakarta, terus sempat kebangun, ternyata saya itu nggak jauh ada tempat sholat di rumah kami itu, kecil sebenarnya, dan ibu saya itu sholat tahajudnya rajin sekali. Kayak saya dengar doanya beliau Doanya itu seperti ibu. apa. Di situ saya sempat menitiskan air mata, saking sedihnya mendengar doa ibu saya, khususnya buat saya doanya. Oke. Kayak gitu. Ada dari situlah doa karena kenapa saya sempat bilang ke ibu saya mau lanjut S2. Iya, aku mau lanjut S2. Dia bilang, "Emak, kita orang Betawi bisa Oke, emak ya. Emak belum bisa kalau untuk Biayanya. membiayai sampai S2 atau apa. Nggak perlu, mah. Minta doanya aja. Oke. Doain biar S2-nya nanti bisa gratis." Nah, ini lagi usaha mau daftar beasiswa kayak gitu. Itu sebelum daftar beasiswa pemerintah Turki. Kayak gitu, lagi coba sambil nyari, sebenarnya iseng aja. Iya, iya. Ternyata doanya dijawab. Masya Allah. Kayak gitu. Sebenarnya itu bukan karena saya cerdas atau apa, semua orang cerdas kalau punya kesempatan, punya prestasi masing-masing, saingannya juga puluhan ribu orang Betul, pastinya. betul sekali. Tapi hanya beruntung. Itu ada faktor keberuntungan juga. Oke. Salah satunya itu yang membuat itu menjadi beruntung adalah doa. Doa dari orang tua dan ibu luar biasa ya, amazing. Jadi doa dari ibu itu adalah kata ulama-ulama itu doanya kalau dari ibu itu biasanya langsung dia naik ke atas, langsung menggetarkan arsy Allah, dan itu terbukti di Mas Fadil. Masya Allah, luar biasa. Kemudian kalau di Turki, Mas Fadil tadi kan kita sempat bahas matrikulasi bahasa itu kan itu wajib. Nah, dan saya dengar sendiri kalau bahasa Turki kan agak sedikit sulit ya dibandingkan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Begitu. Dan kayak nggak terlalu familiar gitu loh di dunia mungkin ya. Nah, selama belajar bahasa Turki itu selama 1 tahun ada nggak kendala atau kesulitan yang berarti ketika belajar bahasa? Pasti ada aja kendala. Karena kenapa? Kalau misalkan bahasa Turki sama bahasa Inggris itu memang sangat berbeda sekali. Dalam segi grammar sangat berbeda. Kalau misalkan contohnya dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris grammarnya sama ya. Betul. Subject, verb, object. Saya pergi ke sekolah. Tapi kalau bahasa Turki itu verbnya, kata kerja selalu di akhir. Jadinya saya ke sekolah pergi. Oh gitu. Gitu. Terbalik gitu di belakang ya. Verbnya. Jadi kalau kita mau bicara bahasa Turki, verbnya itu harus taruh di belakang. Itu yang membuat kita berpikir kadang. Oke. Ketika berbicara, Merangkai kata gitu ya. kata itu Oke, berpikir dulu oke. biasanya. Nah, gimana caranya biar itu cepat? Mau temanannya itu sama orang Turki. Harus sama orang Turki. Harus Turki. Natifnya langsung gitu Natifnya ya. langsung. Oke. Jadi terbiasa kalau di kelas itu kan, di kelas bahasa Turki yang mengajar itu memang guru-guru Turki ya. Yang mengajar itu guru-guru Turki. Setelah itu di kelas paling cuman belajar 3 jam atau 5 jam. Oke. Setelah itu biasanya kita praktekinnya, kalau khususnya saya pribadi ya, saya pergi menyasarkan diri. Jadi ke daerah-daerah kampus atau di mana saya tinggal di kota. Oke. Bisa saya cari-cari kata, oh ini artinya apa ya, saya cari. Oke, di jalan langsung gitu ya? Market, ketemu orang langsung praktekin, Betul, orang betul, Turki, kayak gitu. Itu sih yang membuat jadi cepat. Kendalanya adalah kalau misalkan sering ketemu orang Indonesia dan ngobrol bahasa Indonesia. Oke. Itu biasanya agak lama nanti bisa bahasa Turkinya. Iya, karena lingkungannya juga mempengaruhi gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ketemunya orang Indonesia terus, mainnya sama orang Indonesia,
kapan prakteknya itu yang sebenarnya ngejak lambat. Oke. Gitu ya. Iya, oke, terima kasih Mas Fadil. Jadi teman-teman, kami di Madrasah Aliyah Al-Irtiqa Kota Malang juga itu kan punya program internasional yang salah satu programnya itu adalah studi tour dan belajar juga langsung ke Turki. Dan kebetulan baru beberapa bulan yang lalu saya kebetulan mendampingi anak-anak juga, kita liburan di Turki dan kita tahulah sedikit tentang Turki dan sampai sekarang kita gagal move on. Salah satu gagal move onnya itu adalah kita tuh nggak bisa makan makanan Turki, Mas Fadil. Sehingga ini pesan dari Mas Fadil juga sebelum kita berangkat, katanya Ustadz Budi tolong kalau berangkat nanti perbanyak bawa Indomie. Nah Mas Fadil ketika harus, kan kita cuma beberapa hari kan di Turki, nah kalau Mas Fadil sendiri yang harus sekian lama di sana, gimana cara mengatasi culture shock salah satunya ya dengan makanan? Makanan di Turki itu rasanya memang berbeda sekali sama makanan betul, Indonesia. Iya. Apalagi kadang agak plain, iya betul. Hambar, kayak gitu ya kan? Iya. Terus makannya sop terus, itu pun sopnya berbeda sama sop Indonesia. Jadi kalau misalkan ketika saya tiba di Turki itu saya tinggal di asrama dulu. Tinggalnya di asrama wajib. Kalau dia dapat beasiswa tentang Turki, itu wajib tinggal di asrama dulu selama minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun tinggal di asrama. Nah itu pun makanannya itu pasti jelas makanan asrama. Betul. Ya kan, makanan asrama dulu itu badan saya sampai kurus makan di asrama karena nggak cocok. Nggak bisa masak di asrama? Di asrama bisa masak. Jadi di asrama itu enaknya tinggal itu kayak semua udah disiapin kok, dibersihin sama pihak asrama, kamar, makan juga tinggal ke kantin disediain, itu pun gratis. Terus laundry tinggal taruh aja di mesin cuci, nanti juga ada yang menyucikan. Jadi enak kalau tinggal di asrama tuh. Semua tuh serba ya kita kayak raja lah di sana. Disiapin semua gitu ya. Nah itu waktu makan di asrama selama 1 tahun badan saya tuh kurus banget. Karena kenapa? Masih belum bisa makanan Turki. Adaptasi gitu ya. Adaptasi agak susah makanan Turki. Akhirnya ya udah saya keluar dari asrama, tinggal pindah ke apartemen. Itu pun di apartemen saya masih dibiayai. Dikasih uang juga sama pemerintah Turki. Dan juga tinggal sama teman-teman Indonesia juga. Ya udah mulai dari situ masaklah sendiri. Terus ngirim bumbu dapur dari Indonesia dikirim ke Turki. Masak sendiri, lama-lama agak mulai gemuk badan. Agak mulai berisi lagi. Agak mulai berisi. Sambil olahraga juga di sana kan. Nah, akhirnya ya selama ini masaknya ya udah masak di apartemen aja. Jarang beli di luar kecuali kalau lagi keluar, kalau ketemu orang atau lagi bawa tamu. Kan yang Ustadz Budi datang itu sebenarnya saya lagi part time job. Jadi selain belajar saya juga bekerja sebagai penerjemah di bidang pariwisatanya Turki gitu ya. Ini kan mungkin juga dipertanyakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang sering banget di luar negeri dan dia minim budget gitu ya Mas Fadil ya. Kira-kira kalau kuliah di Turki itu boleh nggak sih sambil sampingan? Sebenarnya kalau misalkan sampingan itu boleh, tapi khusus anak S2 aja. Khusus anak S2? Berarti S1 nggak boleh? S1 karena kalau misalkan datang ke Turki itu kan visanya itu visa student. Betul. Visa pelajar. Berarti di sana tugasnya belajar. Bukan untuk bekerja. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sana ya fokusnya belajar. Tapi ada juga orang Indonesia memang ada juga part time juga sih, walaupun misalnya pelajar tapi ada yang part time, cuman boleh hari Sabtu sama hari Minggu aja. Senin sampai Jumat itu fokus kuliah. Belajar. Itu ada konsekuensinya nggak kalau kita misalkan ketahuan gitu tiba-tiba kita? Ketahuan konsekuensinya selama ini sih belum ada yang kena ya, atau belum ada yang ketahuan. Jadi karena memang kebanyakan itu part time, nggak semua kok mahasiswa pada part time atau rata-rata pada kuliah, pada belajar. Kecuali Sabtu Minggu aja di restoran, itu pun di restoran Sabtu Minggu, karena kalau misalnya mau full day itu nggak boleh sama pemiliknya, karena tahu masih mahasiswa nggak boleh. Jadi biasanya cuma Sabtu sama Minggu. Itu aja sih. Jadi kesadaran dari yang punya kerjaan juga ya, mungkin dari kafe atau apapun itu, lihat latar belakangnya si ini apa. Kalau pelajar mungkin jangan dulu, kecuali emang bisa konsen sampai Jumat, Sabtu Minggu boleh. Gitu ya, memang ada waktu-waktu khususnya. Seru sekali Mas Fadil, dan ada pertanyaan nih pribadi dari saya. Kebetulan saya adalah guru sejarah Islam. Guru sejarah Islam kan salah satu fokusnya itu adalah di negara Turki begitu ya. Kita tahu bahwasanya Turki dulunya adalah sebuah kerajaan Islam yang besar, Ottoman Turki begitu. Kemudian di akhir
Perang Dunia Pertama dia jatuh kalah, kemudian ada reformasi juga dari salah satu tokohnya yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian dirubahlah dari kerajaan Turki menjadi negara sekuler seperti itu. Modern, betul. Mohon maaf, negara modern Turki begitu. Nah, dengan latar belakangnya Islami kemudian beralih menjadi negara modern itu, kalau sekarang ini Mas Fadil melihat apa yang beda dari Turki sekarang dan Turki zaman dahulu mungkin, apa yang mencolok sekali perbedaan yang dirasakan oleh seorang Mas Fadil ketika di sana? Jadi ketika saya di sana, saya kan datang itu 2017 ya, 2017. Dan kalau untuk melihat keadaan yang dulunya, itu saya belum tahu karena belum merasakan kayak gitu. Merasakannya ketika saya tiba di Turki itu tahun 2017. Itu di zamannya siapa? Di zamannya Presiden Erdogan. Itu dia, Presiden Erdogan. Tapi ada hal yang menarik yang membuat itu berbeda dengan rejim yang sebelum-sebelumnya yang jauh, yang tadinya modern lebih kebaratan ya. Value-value, nilai-nilai barat itu lebih liberal gitu ya. Ya, karena diadaptasi. Terus ketika ada pemilihan, khususnya pemilihan pergantian sistem ya, pemerintahan dari sistem parlemen ke sistem presidensial, itu tahun berapa? Kalau nggak salah tahun 2019 ya atau 2000, saya lupa itu waktu itu. Ada pergantian sistem pemerintahan, dirubah dari parlemen ke presidensial. Nah, akhirnya di voting lah. Sebelum di voting itu saya diundang. Sama teman-teman Indonesia, diundang sama salah satu warga Turki. Diundang untuk apa? Untuk berdoa. Jadi kami diundang untuk berdoa semoga sistem pemerintahannya bisa berubah dari parlementer ke presidensial. Kenapa warga Turki mengundang kami untuk berdoa supaya vote-nya itu menang? Itu alasannya kenapa? Karena beliau langsung ngomong ke kita, di zamannya Pak Erdogan itu sangat berbeda sekali dengan di zaman-zaman yang sebelumnya. Lebih Islami, kayak gitu. Jadi yang perempuannya sudah bisa pakai jilbab di pemerintahan, apalagi di militer itu itu disebutkan, dijelaskan semua. Terus azan juga sudah mulai bisa show up lagi gitu. Terus masjid-masjid sudah mulai ramai. Nah, makanya beliau doa semoga Presiden Erdogan itu terpilih sistemnya dan menjadi presidensial, bukan sebagai perdana menteri. Karena memang kalau dalam sistem politik ya, pemerintahan itu kalau di sistem parlementer itu yang kuat bukan perdana menterinya, karena ada yang namanya sistem mosi tidak percaya. Perdana menteri bisa dijatuhkan kapan saja. Sekali. Tapi kalau presidensial itu dipilih langsung oleh rakyat, di mana punya kekuasaan penuh, wewenang penuh yang diberikan langsung oleh rakyat, di mana otomatis posisinya presiden itu sangat kuat sekali. Itu dia. Jadi yang dimana kalau presiden punya kekuasaan dan dia bisa juga mengimplementasikan kebijakan yang itu mungkin lebih Islami, dan lebih baik daripada yang sebelumnya. Demi kemaslahatan umat. Itu yang paling penting. Itu yang saya alami perbedaannya dari yang sebelumnya sampai yang ketika sebelumnya pas saya tiba di Turki itu langsung dari orang Turkinya langsung. Langsung dari orang Turki. Luar biasa ternyata. Jadi ya itu salah satu yang bikin luar biasa juga di masa Covid kalau tidak salah, ketika sistem presidensialnya itu mulai dipatenkan begitu ya, disetujui. Kemudian salah satu kebijakan dari Erdogan yang saya ternyuh banget, walaupun saya belum pernah ke Turki, impian memang ke Turki, tapi kan waktu itu belum ke Turki. Itu adalah beliau kemudian mencabut peraturan Hagia Sophia yang dulunya adalah museum dijadikan masjid kembali. Masya Allah. Itu bagi kami para penyuka sejarah itu menjadi salah satu kebijakan yang Masya Allah, walaupun kontroversi dari Eropa sangat kuat sekali waktu itu menolak. Begitu. Memang luar biasa banget kok. Kita juga bangga, dan itu sampai dibukanya pun semua oleh Pak Presiden Erdogan sendiri baca Quran. Ya, ada videonya itu ya. Langsung luar biasa. Memang sangat ternyuh sekali. Sholat Jumat pertama kembali. Buka, penuh sekali itu. Sampai luar softnya itu. Ya memang polemik memang ya. Hagia Sophia dulunya memang dia adalah katedral, kemudian jadi masjid, kemudian jadi museum, dan sekarang menjadi masjid kembali. Tapi semoga itu menjadi salah satu hal bahwasanya Turki akan bangkit
kembali begitu. Insya Allah. Insya Allah. Oke, seru sekali ini sepertinya. Langsung kita ada beberapa pertanyaan selanjutnya, Mas Fadil. Kira-kira Mas Fadil, kuliah di Turki itu sulit apa enggak? Tugasnya dan tugas akhir dan lain sebagainya itu bagi mahasiswa kita yang pengen ke Turki itu akan, wah ini sulit banget apa enggak? Sebenarnya itu relatif ya, sulit atau mudah itu tergantung orangnya juga, sama tergantung niatnya. Sekali lagi, semua itu tergantung niatnya. Makanya ada kata innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau memang kita niatnya belajar, itu semua akan mudah. Tapi kalau niatnya datang bukan buat belajar, apapun itu pasti ada aja masalah atau kesulitan. Tapi selama ini teman-teman yang memang niatnya belajar itu mudah-mudah aja. Ada yang bilang mahasiswa, gara-gara bahasa Turki ini jadi susah untuk kuliah kayak gitu. Itu buktinya ada faktanya bahwa beberapa siswa orang Indonesia kelasnya bahasa Turki, belajarnya rajin, itu pun IPK-nya kumlot. IPK-nya kumlot, keren. Karena kenapa? Belajar terus, mainnya jarang. Tapi ada beberapa yang bilang, kuliah di sana susah. Ya susah karena jarang belajar, main terus. Ada kan anak-anak sekarang tuh ada yang, ada kuliah di kampus tapi lebih baik main game biasanya PUBG atau apa tuh biasanya itu game-game ML ya. Itu kayak gitu, lebih mentingin main game udah bisa atau begadang sampai malam, paginya nggak kuliah. Ada banyak mahasiswa yang kayak gitu juga kayak gitu. Tapi semuanya itu mudah tergantung orangnya. Mudahnya itu tergantung. Tapi selama kalau saya pribadi mudah aja. Orang alhamdulillah IPK saya juga nggak jauh beda sama IPK yang waktu S1 juga di Jogja. Jadi alhamdulillah mudah. Kumlot dong? Wajib. Oke. Kayak gitu. Hampir perfect lah. Nggak sombong ya? Nggak. Sombong padahal. Nggak, ini tahadus bin nikmah. Biar semua teman-teman termotivasi. Orang Indonesia juga bisa kumlot ternyata. Kayak gitu. Jadi bisa kok semua. Ada jalannya selama ada niat untuk belajar. Oke. Seperti itu ya. Jadi nggak sulit semuanya. Yang penting kita benar-benar mau belajar aja, fokus begitu. Bahasa Turki itu mudah kalau misalkan memang niatnya juga sering belajar, sering praktek ke orang Turki, sering ngobrol ke orang Turki, kayak gitu. Kalau itu saya nggak setuju. Sulit banget saya belajar. Karena belum nemunya sama orang Turki Osman Bey. Osman Bey aja. Belum. Ya nanti kita cari gadis-gadis Bizantium. Wah, itu dia. Saya akan temani. Pengalaman sekali. Saya juga mau nyari. Astagfirullah. Ingat dia ada di rumah. Iya, maaf. Baik, luar biasa. Jadi salah satunya adalah kalau mau belajar di Turki walaupun bahasanya sulit, yang penting mau belajar aja maksimal, fokus gitu ya. Imbang kalau mau wisata, kalau mau belajar begitu. Saya gini, Mas Budi, kalau misalkan ada waktu di mana kita tuh bisa membagi waktu, manajemen waktu. Ada waktunya kita untuk belajar, ada waktunya untuk bermain. Kalau saya pribadi, Senin sampai Jumat sore itu pokoknya saya wajib nih belajar. Harus konsisten belajar ya, Senin sampai Jumat sore, atau di perpus atau di rumah belajar, apapun itu pokoknya saya nggak ada yang keluar pergi atau main-main. Itu Senin sampai Jumat. Tapi setelah Jumat sore sampai Minggu sore atau malam itu bener-bener jalan-jalan kemana ya? Jadi nggak ada megang satu buku pun tuh enggak. Jadi waktunya main. Gitu ya. Memang ada liburan kampus, liburan udah, jangan ada kajian tugas, PR apapun itu jangan kalau waktunya liburan. Tapi kalau waktunya belajar. Itu sebenarnya manajemen waktu yang saya terapkan itu ketika di Turki. Jadi balance gitu ya, antara belajar dengan healingnya. Healingnya itu balance. Oke, luar biasa. Mas Fadil, jadi tadi yang sudah sempat saya sebutkan bahwasanya di madrasah kami, Madrasah Aliyah Al-Irtiqa ini kan punya program internasional yaitu studi tour ke Turki. Jadi selama ini kita sudah 3 periode memberangkatkan anak-anak yang berprestasi terpilih untuk bisa jalan-jalan, wisata dan belajar juga di Turki begitu. Dan insya Allah ini pada tahun ini kita akan buka juga salah satu program baru yaitu bisa sekolah dan kuliah di Turki melalui Madrasah Aliyah Al-Irtiqa begitu. Nah ini kan sudah ada beberapa testimoni. Kebetulan Mas Fadil juga menjadi salah satu partner dari kami dari Madrasah Aliyah dan juga yayasan kami Areosan untuk bisa memberangkatkan anak-anak Indonesia untuk belajar ke Turki. Begitu. Nah kira-kira Mas Fadil kalau mau belajar ke Turki ini kalau misalkan tingkatnya adalah SMA gitu ya, dokumen apa yang harus disiapkan anak-anak untuk bisa persiapan ke Turki? Sebenarnya dokumen yang untuk dipersiapkan ya kalau untuk anak dari SMP mau SMA di Turki, tapi yang jelas
harus dipahami dulu. Kalau untuk sekolah SMA di Turki itu 4 tahun. Oh, SMA-nya 4 tahun? SMA-nya 4 tahun. Oke. Bukan 3 tahun, karena sistem formasi pendidikan dari SD sampai SMA tuh baik itu di Indonesia atau di Turki itu sangat berbeda sekali. Kalau kita kan di Indonesia formasinya nih 6-3-3, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. 3 tahun SMA. Tapi kalau Turki 4-4-4. Oh, 4 gitu. tahun SD, 4 tahun SMP, 4 tahun SMA. Oke. Jatuhnya sama-sama 12 tahun sih aslinya. Beda formasi aja. Tapi kalau kita yang di sini Indonesia SMP-nya 3 tahun terus mau SMA ke Turki itu 4 tahun. Jadi bukan 3 tahun. Jatuhnya 4 tahun. Nah, gimana caranya kalau misalkan dokumen apa yang dipersiapkan kalau misalnya dari SMP ke SMA? Satu pasti harus ada paspor. Jadi buat adik-adik itu harus siapkan paspor. Walaupun baru ada niat nanti mau SMP atau S1 di luar negeri itu harus disiapin dulu paspornya. Kayak gitu. Itu yang paling penting. Kalau nggak ada paspor nggak bisa kita ke luar negeri. Itu yang paling penting. Yang kedua pasti ijazah. Ijazah itu harus dipersiapkan. Terus juga ada transkrip nilai. Kayak gitu. Dan juga ada foto. Terus juga ada surat izin dari orang tua yang menyatakan bahwa oh ini adik ini diizinkan sama orang tua. Karena kenapa? Karena belum 17 tahun. Oke, betul ya. Masih di bawah umur ya. Di bawah umur. Maaf, karena belum di bawah 18 tahun. Karena di Turki dibilang dewasa itu di umur 18 tahun. Kalau di Indonesia kan 17 tahun. 17 tahun. Kalau di Turki 18 tahun baru dianggap dewasa. Kayak gitu. Jadi harus ada surat pernyataan dari orang tua yang menyatakan bahwa orang tua itu mengizinkan anaknya yang di bawah usia 18 tahun untuk melanjutkan pendidikan di Turki. Itu sih dokumennya. Terus kalau lebih detailnya nanti bisa langsung datang ke Al-Irtiqo. Bisa nanti di sini juga ada office-nya. Kita ada 2 office yang pertama di Jakarta, yang kedua juga ada di Al-Irtiqo. Jadi bisa langsung aja datang ditanyakan lebih detail. Kayak gitu. Itu yang buat SMP. Tapi kalau untuk anak S1, apa sih syaratnya kalau misalnya mau lanjutkan pendidikan dari SMA ke S1? Ya? Itu mudah. Alhamdulillah dari kami itu Istanbul Academy dan juga Al-Irtiqo itu sudah bekerja sama dengan beberapa universitas yang ada di Turki. Jadi gampang. Kalau ada yang mau daftar di kita itu lewat langsung lampu hijau. Oh gitu? Iya, kita punya jalur khusus. Jalur orang dalam. Bukan. Berarti ini bisa dikatakan jaminan lolos itu besar sekali dong. 99,9% dijamin. Oh, luar biasa, tepuk tangan dong. Jadi bagi kalian-kalian yang ingin kuliah di Turki, ada lampu hijau banget ini dari Al-Irtiqo dan juga Istanbul Academy. Wah, luar biasa. Jadi langsung lampu hijau, langsung daftar kuliah, udah jurusannya mau apa. Nanti kalau untuk bingung kampusnya apa, nanti bisa konsultasi. Ada namanya sesi konsultasi. Konsultasi tentang universitas, konsultasi tentang jurusan, terus juga konsultasi tentang apa aja sih yang dipersiapkan. Juga nanti ada di Istanbul Academy dan di Al-Irtiqo itu juga ada. Jadi sebelum keberangkatan tuh ada namanya sistem konsultasi. Betul sekali. Itu ada sesi konsultasi. Kayak gitu. Nah, apa aja dokumen dipersiapkan? Yang pertama itu ada pastinya paspor juga sama. Ijazah juga ada. Transkrip nilai itu juga bisa. Tapi kalau misalkan belum ada ijazah keluar nggak apa-apa. Kan belum lulus nih. Tapi udah ujian ya, tapi ijazahnya belum keluar. Betul. Itu nggak apa-apa. Itu bisa pakai surat keterangan lulus ya. SKL gitu ya. SKL kayak gitu. Sementara ijazah sementara. Terus juga transkrip nilai pun nggak harus sampai semester 6, dari semester 1 sampai semester 5. Itu cukup. Semester 1 sampai semester 5. Itu terus juga udah tadi ijazah, transkrip dan juga yang terakhir adalah foto. Itu cukup untuk daftar universitas yang ada di Turki. Dan kita jamin juga universitasnya adalah universitas negeri. Oh ya? Iya. 99,9% dijamin lulus di PTN di Turki. Luar biasa. Tangan doa. Ini kebetulan Mas Fadil, saya juga di madrasah itu menjadi salah satu koordinator untuk persiapan anak-anak kelas 12 yang mau kuliah begitu. Saya sendiri tahu banget kalau di Indonesia itu sulit banget gitu kalau mau kuliah. Dengan ada beberapa jalur, kalau sekarang namanya adalah SNPMB gitu kan. Ada yang berbasis prestasi pakai rapot, ada yang berbasis tulis komputer atau SNBT atau UTBK begitu. Itu aja itu sulit banget untuk masuk ke negeri. Ustaz Budi itu nggak jauh beda sistemnya sama di Turki. Di Turki itu juga ada 2 jalur. Misalkan mau lolos perguruan tinggi negeri. Yang pertama ada tes YOS namanya. Untuk orang asing. Itu juga kita bisa sediakan loh.
gitu? Iya. Oke. Di Istanbul Academy dan Epiko kita bisa menyediakan bagi siswa yang mau tes ujian masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur tes itu, nanti tesnya di Jakarta sama di Surabaya. Nah, biasanya tesnya kapan? Akhir Maret atau awal April. Jadi udah bisa daftar dari sekarang. Dan juga kita bisa ngasih les juga. Jadi sebelum tes itu ada lesnya. Les untuk ujian di perguruan tinggi negeri Turki. Kita ada lesnya juga. Jadi itu nanti kita bisa sediakan juga. Kayak itu jalur tes. Kalau sudah ada nilainya, itu bisa daftar nanti di universitas-universitas negeri yang ada di Turki. Atau yang kedua lewat jalur berkas. Jalur berkas ini yang tadi cuman lewat nilai rapor aja. Rapor aja dari semester 1 sampai semester 5. Dan itu pun kesempatannya juga besar. Oke. Itu. Jadi ada 2 jalur juga. Tapi insya Allah semuanya mudah kok. Mudah ya? Aman. Selamat tahu jalannya. Selamat tahu jalannya. Betul sekali. Baik, ternyata untuk menggapai mimpi di Turki itu tidak terlalu sulit ternyata ya, kalau tahu jalannya. Betul sekali. Jadi ini kesempatan besar bagi adik-adik semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang ingin kuliah di Turki, tentunya kuliah dan healing di Turki. Langsung aja kepoin nanti kami di Madrasah Aliyah Al Irtiqa bekerjasama dengan Istanbul Academy, insya Allah. Satu lagi yang paling penting. Apa lagi itu? Bukan hanya mudah. Maksudnya kita jamin lulus di PTN di Turki, tapi biayanya bahkan kehidupan di sana lebih murah daripada kuliah di Indonesia. Betul, itu yang akan jadi pertanyaan besar dari anak-anak Indonesia adalah kira-kira biayanya berapa? Maksudnya kalau apakah setara dengan kehidupan di Jakarta, di Surabaya, atau di mana kira-kira kalau mau ke Turki, Mas? Kalau mau ke Turki? Biar anak-anak tahu. Kalau di kota-kota besar ya, kayak misalnya Istanbul, Ankara, itu nggak jauh beda sama di Jakarta, tapi lebih murah Istanbul lah kalau menurut saya pribadi ya, daripada Jakarta. Cuman seperti ini tipis saja sebenarnya. Ini Istanbul harganya, yang ini Jakarta. Itu karena kenapa? Di sana kan metropolitan. Betul. Dia kota besar, kayak gitu. Jadi kehidupan biasanya untuk sewa apartemen memang agak lumayan sedikit mahal. Terus untuk makanan sih rata-rata sama aja ya. Untuk harga makanan di kota besar, terus juga ya lebih mahal di apartemen sebenarnya. Gitu. Di kota besar itu. Tapi kalau di kota-kota lainnya di luar Istanbul itu pasti murah. Kayak misalkan satu apartemen itu harganya 2.000 Turkish lira. 2.000 Turkish lira itu satu apartemen 2 kamar. Nah, itu 1 bulan per bulan. 1 bulan 2.000 Turkish lira itu sekitar 1.700.000-an ya. Ya, 1.700.000 itu dibagi 2. Bagi 2. Misalkan kalau kamarnya 2 mau sendiri-sendiri kan dibagi 2, berarti berapa tuh? 850-an lah ya. Ya 850.000. Ya sama aja dong sama di Malang juga segitu kalau kos-kosan. Iya. Kos-kosan itu Malang. Apartemen. Iya. Di sana apartemen. Oh, malah murah banget ternyata ya. 2 kamar, 1 ruang tamu, ada dapurnya khusus juga. Waduh, itu murah banget sih. Istanbul. Belum nanti bahan bakunya juga di sana juga terjangkau lah. Iya. Bisa dibeli, bahkan bisa beli daging, beli ayam, daging ayam masak sendiri di apartemen. Kayak gitu, sayur-sayur di sana murah dan buah-buahan apalagi di sana berkahnya banyak banget. Betul sekali. Buah-buahan di sana yang di Indonesia itu mahal, di sana murah. Anggur ya. Anggur dulu kan kita mau keluarga saya mau beli anggur aja? Mau anggur aja tuh kayak mahal. Mikir-mikir Mas Ian. Anggur itu buat orang-orang kaya aja yang bisa beli. Betul. Itu saya gitu di rumah. Kayak gitu. Jarang sekali makan anggur. Kalau ada anggur itu kalau lagi ini aja paling ada yang meninggal terus ada yang ikut. Astagfirullahaladzim. Betul ya. Kan salah satu keluarga ada yang besek tuh ya, berkat itu ya. Terus ada anggurnya 3 biji, rebutan akhirnya. Rebutan ya kan anak-anaknya. Itu bisa dapat anggurnya dari situ. Gitu ya. Dan di Turki? Di Turki, waduh, murah banget. Iya, saya ingat. Jadi pas kita jalan-jalan itu di pinggir jalan kan banyak bebe yang sedang jualan. Itu murah banget ternyata ya. 1 kilonya anggur merah ya, 10.000 rupiah. 10.000 rupiah. 10.000 itu udah muntah-muntah makan anggur di sana. Belum anggur yang warna hitam, belum anggur yang warna hijau, belum anggur yang nggak ada bijinya kecil. Iya. Murah meriah anggur di sana. Memang Betul. Di sana banyak tanaman anggur, khususnya di daerah Kapadokia. Itu banyak tanaman anggur. Kapadokia. It's my dream. It's my dream, not yours. Betul. Gak ada film lain pun. Iya. Oke, jadi luar biasa ya ternyata untuk biaya kehidupan yang ada di Turki tidak semahal yang ada di negara-negara Eropa ternyata ya. Malah kenapa? Ketika saya tadi kan sempat saya dapat beasiswa program Erasmus di
Republik Ceko. Ceko, heeh. Nah, di sana kan saya tinggal juga 6 bulan. Oke, oh sempat tinggal di Ceko juga berarti. Karena dapat program beasiswanya di sana. 6 bulan di sana. Bahkan dosen saya pun yang di Ceko itu bilang, kita kalau liburan orang-orang Ceko itu ke Turki karena kenapa? Murah. Iya, katanya. Murah banget. Ya, kita datang ke Turki pun bebas visa. Iya. Orang-orang Eropa tuh ke Turki bebas visa. Udahnya di Turki murah, bebas visa. Siapa yang mau datang ke Turki? Betul sekali. Kayak gitu. Jadi pada datang ke Turki murah-murah. Kayak gitu. Oke. Eropa udah wah, bagi mereka tuh surga Turki. Surga sekali. Jadi semakin dekat banget dengan mimpi-mimpi kita yang mau ke Turki begitu ya. Jadi teman-teman yang berkeinginan mungkin mau ke Turki, jangan cuma berkeinginan aja, jangan cuma mimpi. Betul. Langsung bisa dikerjakan mulai dari sekarang, gitu ya. Persiapkan berkasnya, hubungi kami. Insya Allah kami akan fasilitasi. Karena bulan Maret ini itu sudah pembukaan pendaftaran universitas negeri yang ada di Turki. Oke. Dan penutupannya itu biasanya akhir April atau awal Mei. Penutupan pendaftaran kampus yang ada di Turki. Jadi buat adik-adik yang kelas 3 yang sekarang masih bingung atau mau kuliah di mana, atau misalkan udah ikut tes perguruan tinggi negeri ternyata tidak dapat, dan milihnya swasta di Indonesia dan harganya ternyata mahal. Ke luar negeri, kita bisa daftarkan di universitas negeri yang ada di Turki. Betul sekali. Contohnya aja ya, Ustaz Budi, jurusan kedokteran. Di Indonesia tuh wow banget ya. Waduh, luar biasa tuh kayak PNS udah. PNS banget ya. Sulit banget. Ada uang pangkalnya itu. Betul, beratus-ratus juta. Ratus-ratus juta. Saingannya lumayan, harus berani modal di awal. Betul ya. Saya dapat cerita dari adik-adik itu yang pengen jurusan kedokteran, terus belum uang semesternya. Betul. Tapi kalau misalnya daftar di Turki, tidak ada yang namanya uang pangkal. Ya? Tidak ada uang pangkal kedokteran. Dan satu semester biaya untuk kedokteran, fakultas kedokteran itu 25 juta rupiah. Satu semester? Satu semester 25 juta rupiah. Itu pun kedokteran umum. Ambil lagi dokter gigi, lebih murah lagi. Lebih murah lagi? Iya. Harus ke Turki sih kayaknya teman-teman ini ya. Iya, dan bagusnya ketika lulus jurusan kedokteran, itu ada juga lulusan kedokteran sekarang kerja di bukan rumah sakit ya, jatuhnya kayak klinik atau puskesmas kita bilang. Betul ya. Itu kerja di Turki. Orang Indonesia lulusan kedokteran Turki. Gajinya tahu berapa? Berapa? Spill. Gede banget gaji di sana, makanya. Jadi orang Indonesia juga bisa ya, maksudnya berkarir di sana. Oke. Di puskesmas ya. Kalau kerja di rumah sakit besar. Puskesmas aja gajinya dia besar. Bahkan bisa nabung, itu saya yakin dia bisa beli rumah di sana. Jadi impian itu semakin deket kayaknya ya kalau kita mau ketemu. Ada yang mau pulang lanjutin karir kedokterannya di Indonesia silakan, tapi ada yang memilih juga melanjutkan karirnya di Turki. Oke, begitu. Jadi ini sekali lagi reminder untuk kita semuanya yang hanya bermimpi atau berkeinginan, jangan cuma berhenti di situ, tapi langsung aja bisa menghubungi kami, karena sebentar lagi pendaftaran untuk kampus-kampus negeri di Turki akan dibuka. Kami, MA Al-Irtiqa dan juga Istanbul Academy, siap mengantarkan mimpi adik-adik kuliah di Turki. Begitu. Oke Mas Fadil, karena durasi waktu juga sudah mepet sekali dan sepertinya kita harus berpisah. Untuk sementara, iya gak terasa banget ya. Tenang aja, nanti kita punya banyak sesi ya akan datang. Betul sekali. Insya Allah harus ke Malang dong. Oke. Asal disediakan tempat. Oke, siap. Baik adik-adik semuanya, berikut kita sudah ulas dari awal sampai akhir tentang bagaimana kuliah di Turki dan kemudian apa aja yang perlu disiapkan, kendala-kendalanya apa yang di Turki dan lain sebagainya. Semuanya sudah terjawab secara singkat dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, bisa langsung menghubungi kami di sosial media atau di website MA Al-Irtiqa Malang atau di Istanbul Academy. Seperti itu. @keturkiaja.id begitu. Nah, ini adalah akhir dari kami. Mungkin Mas Fadil mau memberikan sedikit aja closing statement untuk adik-adik yang berkeinginan ke Turki. Oke. Ya, buat adik-adik, jika adik-adik memiliki cita-cita atau misalkan pengen kuliah ke luar negeri, itu misalkan belum ada biaya, dan Anda pun yang ada biaya, kalau misalkan khususnya bagi yang tidak ada biaya, niatkan saja dulu, nanti bisa tanya ke kami juga, akan kami bantu untuk kuliah ke luar negeri. Tapi kalau misalkan jika memang ada yang punya biaya atau dari orang tuanya bisa mendukung, itu juga jangan sia-siakan, karena memang orang tua ingin juga memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, bisa juga langsung daftar
kayak gitu. Semuanya punya kesempatan untuk memiliki cita-cita kuliah di luar negeri. Cuman kadang jalannya aja agak berbeda. Apapun itu jalannya, tetap semangat, tetap kejar mimpi-mimpinya untuk kuliah di luar negeri. Itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Fadil. Sama-sama. Semoga dengan podcast ini bisa bermanfaat untuk seluruh adik-adik di Indonesia. Amin. Yang akan kuliah di Turki, dan kami tunggu tentunya respon dari adik-adik, dan langsung aja nanti bisa menghubungi kami di sosial media atau di website. Seperti itu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih Mas Fadil sudah bergabung dengan kami. Mas Sukses Budi. untuk S3-nya. Insya Allah. Iya, harus. Insya Allah, Bismillah. Demikian podcast Irtiqa Podcast pada sesi hari ini. Nantikan Irtiqa Podcast di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.